Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan uraikan secara singkat teknik budidaya ikan lele dengan metode bioflok. Teknik bioflok merupakan teknik bantuan mikroorganisme dengan menggunakan bakteri heterotrof dan fitoplankton sebagai medianya. Inti dari bioflok sebenarnya bukan supaya pada tebar tinggi, melainkan untuk sebagai pakan tambahan ikan lele. Bioflok sebenarnya lebih pada menghilangkan limbah racun dalam kolam. Beberapa tahapan dalam budidaya ikan lele sistem bioflok. Yang pertama dilakukan adalah persiapan kolam lele. Kolam lele biasanya berbentuk bundar. Desain kolam lele berbentuk bundar banyak manfaatnya. Di antaranya bentuknya lebih bagus dengan bahan terpal dan wire mesh bisa membuat kolam terlihat lebih rapi. Biaya lebih murah. Sistem irigasi kolam bisa dibuat lebih mudah dengan membuat dasar kolam cenderung di pusat tekadnya dan saluran pembuangan ditempatkan di sana. Kotoran-kotoran akan mengumpulkan di tengah. Sekali buka, sebagian besar kotoran kolam bisa dikeluarkan. Dalam bioflok, instalasi kolam harus benar-benar diperhatikan, yang mana saluran outlet harus berada di tengah kolam dengan bagian tengah kolam dibuat lebih dalam daripada pinggir kolam. Dia kolam. Air yang diperlukan dalam budidaya lele bioflok dibutuhkan untuk menumbuhkan bioflok nantinya dalam air kolam adalah sebagai berikut. Berikut tambahan diantaranya garam kasar, kolamid, molase, gula pasir, dan probiotik. Pertama, masukkan garam kasar atau garam krosok. Masukkan garam ke dalam saringan akan, kemudian masukkan saringan tersebut ke dalam dan bawa memutar mengelilingi kolam sampai air habis terlarut. Kedua, masukkan kapur dolomit, campur dulu dengan air dalam ember, kemudian sebar merata ke kolam. Ketiga, masukkan molase, encerkan dengan air, lalu sebar dengan merata ke seluruh kolam. Persiapan media aerob ini perlu dibentuk terlebih dahulu, minimal seminggu baru bisa bibit ditebar ke kolam. Selanjutnya kita masuk pada pengontrolan perkembangan bioflok, yang mana bisa dilihat secara mata telanjang atau bisa diamati dengan melalui warna air. Yang mana pada warna air berwarna coklat tua, jadi ada kemungkinan warnanya campur antara coklat tua kehijauan. Bakteri dalam bioflok membutuhkan oksigen untuk tetap bisa hidup. Jumlah bioflok yang berlebihan akan membuat oksigen rebutan antara lele dan bioflok, karena utamanya adalah lele, maka bioflok harus dikurangi. Jika kolam terpapar sinar matahari cukup tinggi, pastinya fitoplankton akan banyak tumbuh, dan fitoplankton pun itu akan nantinya membuat air dalam bioflok itu berwarna hijau. Selanjutnya kita masuk pada penebaran benih secara teknis, yang mana memasukkan benih ikan lele bioflok tidak berbeda dengan model pemeliharaan metode lain, yaitu benih lele beserta wadahnya dimasukkan bersama-sama dengan wadahnya ke kolam supaya suhu wadah benih dan air kolam sama, yang mana diketahui proses aklimatisasi ini supaya benih beradaptasi terlebih dahulu. Kemudian pelan-pelan biarkan lele melepaskan diri dengan sendirinya ke kolam. Tapi yang paling penting dalam memasukkan benih ke dalam kolam bioflok nantinya, yang mana benih dalam keadaan sehat dan tidak terserang penyakit. Selanjutnya masuk pada pemberian pakan. Pada ternak lele bioflok, pemberian pakan tidak boleh berlebihan. Pemberian pakan diberikan sebanyak 3% dari biomasa lele. Pakan yang tidak sempat termakan oleh ikan akan merusak kualitas air pada kolam bioflok. Pergantian air lele bioflok. Ternak lele bioflok tidak berarti tanpa adanya ganti air. Bisa ganti air apabila air tidak bau, volume bioflok tidak berlebihan, air kolam tidak berkurang karena penguapan. Pada budidaya lele konvensional, pergantian air dianjurkan sebanyak 30% setiap minggunya, atau dalam sebulan melakukan penambahan air sebanyak 120%. Ini seperti ganti air baru. Hal tersebut dilakukan supaya lele bisa tumbuh dengan normal. Tahap terakhir dalam proses budidaya lele dengan sistem bioflok, yang mana pemanenan. Panenan sendiri dilakukan apabila biota yang dipelihara sudah masuk pada ukuran konsumsi. Yang dapat saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.